Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Komik, sebuah channel yang berisikan tentang semua hal yang berhubungan dengan komik. Jadi pertama kali berjumpa dengan komik ini adalah di tahun 2005 kalau nggak salah. Saat itu saya sedang baru saja lulus SMA. Ketahuan kan umur saya? Ya, saya sudah tua. Jadi waktu itu saya sedang berjalan-jalan di sebuah toko buku paling terkenal di Indonesia. Tidak perlu disebutkan nama tokonya ya, tapi inisialnya Gramet. Di sebuah rak buku berisikan komik-komik manga macam Dragon Ball dan Kung Fu Boy, nyempil satu komik yang membuat saya berhenti sejenak. Ada yang aneh di cover depan buku komik, bergambar seorang perempuan dengan sosok berkerudung dengan sosok berjubah ini. Bukan aneh ya, lebih ke menarik, yang berbeda. Sekilas hampir tidak ada yang berbeda dengan komik-komik lainnya selain gaya gambar style manganya yang kental. Walaupun tidak terlalu istimewa, tapi cukup menarik. Nah, yang membuat saya penasaran pada komik yang satu ini adalah nama di bagian bawah ini. Jelas ini bukan nama seseorang dari negeri Sakura ya. Jadi nama ini sangat lokal dan membuat saya penasaran. Cukup penasaran pada waktu itu. Dalam pikiran saya ada komik bagus ini yang dibuat oleh Komikus Indonesia. Ini adalah komik lokal. Jadi rasa penasaran saya itu sudah tidak terbendung ya. Jadi saya urungkan waktu itu mau beli sebuah komik yang saya rencanakan untuk dibeli. Lupa judulnya waktu itu apa, tapi nggak jadi saya beli. Dan singkat cerita akhirnya saya pulang membawa komik ini di dalam tas saya. Sampai di rumah cepat-cepat saya buka plastik pembungkusnya dan mulai membalik halaman demi halaman. Saya berhenti sejenak, lalu saya baca lagi dengan cepat. Selesai membaca, saya letakkan komiknya di meja. Kemudian mata saya berbinar-binar. Dalam hati saya bertekad menjadi komikus, dan dari komik inilah saya terinspirasi untuk membuat komik dan mengirimkannya kepada penerbit. Penulis dari komik ini adalah Mas Adi Nugroho. Hai Mas Adi Nugroho, Anda yang meracuni dan membuat saya masuk ke lembah hitam dunia perkomikan ini. Dosa Anda sangat besar. Tanggung jawab, ayo tanggung jawab. Karena komik ini saya jadi suka, jadi punya pikiran bermimpi untuk jadi komikus. Kira-kira Mas Adi Nugroho masih ngomik nggak ya? Kok sepertinya sudah tidak terdengar lagi di dunia perkomikan. Mungkin memang benar-benar sudah bertobat. Habis menarik saya ke dunia komik, lalu dia kabur. Kalau ada yang tahu komikus ini di mana, karya selanjutnya apa, tolong komentar di bawah ya. Oke, kita akhiri mukadimahnya, pendahuluannya kita akhiri. Sekarang kita review komik yang termasuk terbitan lama ini. Dari covernya sendiri cukup menarik perhatian. Ada tulisan Alex Media di atas ini, yang peletakannya sebenarnya agak nanggung ya komiknya di sini. Lalu judul komiknya The Last Sorcerer di bagian bawah sini. Kemudian penulisnya Adi Nugroho di bagian bawahnya lagi. Tokoh utamanya terlihat sangat menonjol, mendominasi cover di depan ini, di sebelah kiri, sebelah kanan ya. Kemudian ada villain yang berjubah ini dengan nuansa gelap di ujung atas. Kemudian ada juga background reruntuhan kota yang tanpa suara. Ada suara pesawat. Soalnya ini dekat sama Halim 9 bulan. Joknya Cing Abdel.
Jadi di background di belakangnya adalah reruntuhan kota tanpa warna tapi ya. Untuk ukuran komik ini sendiri 11 kali 17 seperti layaknya komik-komik jadul pada waktu itu. Kemudian di bagian belakangnya, cover belakang, ada sosok yang misterius ini dengan mata yang menyala. Kemudian ada sinopsisnya. Selama ini Sophia hanya mengetahui bahwa sejak kecil orang tuanya telah membuang dirinya dengan kutukan sihir hitam yang dimilikinya. Perbuatan membunuh adalah satu-satunya yang bisa dilakukan untuk membalas budi Master Hurzi namanya agak susah, yang telah merawatnya, namun bayangan dari masa lalu yang hilang mulai menghantuinya. Terbitan dari Alex Media Komputindo. Waktu itu belum ada koloni ya. Ada judul jelas, Sorcerers. Penerbit PT Alex Media Komputindo, kelompok Gramedia Jakarta. Cerita dan gambar oleh Adi Nugroho, editor Binarti. Kemudian desain sampulnya Agus Salim. Diterbitkan pertama kali tahun 2005 oleh PT Alex Media Komputindo. Bagian sini ada ini villain yang nanti jadi penyihir jahat yang brainwash tokoh utama kita. Untuk kontennya sendiri ada 9 episode, 9 part. The Dark Servant, Crying Girl, Hidden Past, The Lost Soul, Broken Puppet, Dark Angel, Lost Memories, Demon's Face, dan yang terakhir The Last Sorcerers. Ini untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Untuk gambarnya sendiri keren ya. Ini masih prolog. Kemudian kita masuk ke part 1, The Dark Servant. Gambarnya memang untuk di zamannya ini sudah sangat keren sekali. Mungkin ini ada kekurangan sedikit ya, efeknya kurang nendang. Ini tokoh Sophia, tokoh utama dari cerita ini, yang di awal masih jadi penyihir jahat karena sudah di brainwash oleh villain dari komik ini ya. Wah, adegan ledakannya juga heboh tapi ada kurang gimana gitu ya. Cuman overall gambarnya sudah lumayan, sudah cukup bagus untuk komik keluaran tahun 2005. Ini kemunculan dari villain kita. Jumlah halamannya sendiri adalah 196. Ada 196. Di bagian akhir ini juga ada curhatan dari komikusnya, Mas Adi Nugroho. Dia menceritakan tentang perjalanannya menulis komik ini, suka dan dukanya dalam menulis sebuah komik untuk diterbitkan. Untuk prolog awalnya mirip dengan drakor Alchemy of Soul gitu, yang suka melihat drakor, ada drakor Alchemy of Soul itu mirip-mirip seperti ini ceritanya. Tapi selang berjalannya cerita memang jadi agak berbeda. Jadi ceritanya sendiri adalah tentang seorang anak yang dipungut oleh villain, kebetulan villain yang kemudian mengajarinya sihir dan kemudian membrainwash anak itu untuk menjadi penyihir jahat suatu kerajaan. Scene berikutnya memperlihatkan si Sophia, tokoh utamanya ini, digambarkan menyerang sebuah panti asuhan untuk menangkap kelompok pemberontak. Dan cerita kemudian berjalan dari awal tersebut. Untuk endingnya banyak yang berpendapat kalau agak nanggung ya, tapi menurut saya ini adalah open ending. Jadi misal mau dilanjutkan ke buku berikutnya masih bisa, tapi untuk ditamatkan juga bisa. Dan sepertinya memang komik ini hanya satu buku alias one shot aja.
komik Indonesia memang selalu nomor satu. Nah, sekarang untuk pendapat saya dari segi gambarnya sangat menarik dan cukup enak untuk dilihat ya, cukup nikmat dilihat. Proporsi sudah oke, meski ada beberapa yang masih ada beberapa yang miss, tapi tidak begitu masalah. Untuk backgroundnya juga tergambar dengan apik sesuai dengan adegan di tiap panelnya ya. Untuk ekspresi karakter lumayan jelas, karena itulah keunggulan dari style manga ini ya, kelihatan sekali untuk ekspresinya sangat keluar. Jadi untuk preview gambar komik ini bisa dilihat. Dari segi ceritanya juga menarik ya, enak untuk diikuti. Ada flashback yang sesuai dan pas pada ceritanya. Karena jika penempatan flashback tidak tepat, maka cerita akan kurang enak untuk diikuti ya, jadi membingungkan gitu. Tempo cerita juga dinamis, di awal sangat cepat, masuk ke tengah jadi slow, kemudian diberi aksi lagi, sampai akhirnya diberikan klimaks yang menurut saya cukup apik. Dan ending ceritanya digantung alias open ending. Jadi overall komik ini recommended untuk dikoleksi. Selain memang bagus, tapi juga merupakan generasi awal-awal komik lokal di Indonesia ya. Ini merupakan salah satu sejarah perkomikan lokal di Indonesia. Oke, itu aja review komik kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.